kesaksian ini ya, itu adalah betapa besarnya kasih Tuhan kepada saya dan juga kepada bapak-bapak sekalian. Dan yang kedua, betapa besarnya kuasa Tuhan terhadap saya dan juga terhadap bapak-bapak sekalian. Kenapa saya ngomong begitu? Karena di waktu saya sakit, target saya sebetulnya bukan sampai sembuh. Kenapa? Karena penyakit itu adalah terminal illness, cancer. Ya. Jadi sebetulnya target saya asal jangan di kemo aja. Nah, ini ceritanya begini. Ya. Adik saya Lukito, itu mungkin bapak-bapak ada yang kenal, itu dia kolonoskopi. Kolonoskopi itu memasukin kamera di dalam usus, sehingga kelihatan semua. Saya tanya sama Lukito, kenapa kamu kolonoskopi? Nah, karena itu kan kita kan ada polip-polip, ya. Polip-polip itu nanti berkembang jadi cancer. Nah, dan diare. Kalau kita diare ya, ada bloodnya, darahnya di feces, waspada. Karena cancer itu kenapa fatal? Kita kan tahu kan berapa banyak anggota kita yang teman-teman sobat kita yang ini. Sahabat saya Aji Pangestu juga kena. Ya, dia udah rape ya. Nah, itu bapak-bapak harus waspada kalau ada darah di BAB-nya. Tapi bukan hemoroid ya, bukan ambien. Kalau darah hemoroid itu sesudah kita BAB keluar darah. Kalau ini kecampur. Nah, saya perhatikan, wah, saya ada darah. Di situ saya langsung menghubungi di Rumah Sakit Pelni dengan dokter yang senior. Dia juga ada di Siloam. Nah, saya di kolonoskopi. Waktu di kolonoskopi kan kita dapat general anestesi, dibius kan? Saya udah sadar. Begitu sadar, diranjang, dia nyamperin saya. Dokter Budiman, Pak, Bapak harus kuatkan mental. Karena Bapak ada cancer. Wah, saya pikir, ini dia dokter senior, tapi tunggu biopsi ya. Tapi menurut saya, sepengalaman saya, Bapak ada cancer. Nah, terus saya biopsi. Biopsinya ada adenokarsinoma. Ya. Pak Heri tolong itunya, gambar yang pertama. Nah, ini saya tunjukin ya, sesudah biopsi kan difoto, foto dari kolonoskopi. Nah, ini fotonya dari kolonoskopi ya, mungkin kurang begitu jelas ya. Saya ada juga gambar-gambar yang kelihatan apa itu. Ini ya, kalau bapak-bapak lihat, gundukan-gundukan hampir menutupi usus. Gundukan-gundukan seperti buah anggur, gede sekali, hampir menutup usus itu kira-kira 3 cm lah diameternya. Nah, saya langsung down, begitu pulang mbak foto, saya langsung WA saudara-saudara saya. Nah, dan dokter Budiman kan mengatakan siapkan mental untuk kemo, berarti paling sedikit saya udah stadium 3. Nah, saya conference, apa itu, kami ada WA group sama teman-teman, saya ada sobat dokter juga. Di Belgium 1, di Netherlands 1, di Australia 1. Nah, saya WA group kan, dia bilang, dokter yang di Belgium tuh yang pinter ya, teman saya, ini kalau dari ukurannya, minimum kamu stadium 2. Diduga stadium 3. Ya. Nah, akhirnya saya langsung saya minta tolong grup-grup doa. Pak Suyatna, grupnya doa Nafiri, saya minta tolong. Ya, terus grup Katolik, sobat saya minta tolong tim doa Katolik. Terus saya minta WA grup saya doain setiap hari. Dan setiap hari saya tengking 3 kali. Pagi, siang, malam. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari berbulan-bulan. Nah, sesudah itu saya doa referensi ke dokter bedah. Dokter bedah bilang ini operasinya 8 jam. Ya. Jadi saya berterima kasih sama anak-anak Full Gospel, sobat-sobat saya, bapak-bapak Full Gospel yang waktu itu sedang menyediakan darah dan juga dana. Saya pindah ke dokter lagi yang lebih senior di RSPAD. Nah, dokter ini memang ditunjuk sama Tuhan.
Nah dokter ini mengatakan saya harus CEA test. Jadi saya masuk RSPAD itu di dalam queuing surgery, antrian operasi. Jadi begitu setiap saat dipanggil harus masuk operasi, karena banyak yang operasi. Nah saya waktu masuk di RSPAD, dites sama dokternya, coba kamu ada CEA tes, itu tes untuk cancer. Keluarnya nilainya angkanya kecil, negatif. Jadi saya belakangan itu saya baru tahu kenapa Tuhan ngasih tanda-tanda begitu. Nah saya kan ke poli bedah lagi, ngomong sama dokter bedah. Tapi mau cariin dokter Y, ya saya enggak sebutin namanya. Dokter Y yang yang minta saya CEA tes itu, dia enggak ada. Jadi saya kepaksa sama dokter seniornya dia mengatakan, enggak bisa Pak, Bapak tetap harus bedah. Karena CEA tes itu bukan diagnosa. Diagnosenya adalah biopsi. Biopsi itu adalah satu-satunya diagnosa dari kanker untuk mengetahui kita ada kanker apa tidak. Kalau kita tidak ada, dengan tes apapun juga bisa miss. Tapi dari biopsi nggak bisa. Karena itu ada dokter-dokter khusus di lab ya, kita diambil daging kita sedikit terus dikasih bahan kimia atau apa, lihat mikroskop dia bisa nentukan. Nah saya waktu ada di biopsi sama dokter Budiman, terus dites sama dokter Budiman CT scan. Waktu CT scan ada Pak. Di CT scan ada kansernya, tumornya. Tapi waktu di RSPAD ketemu sama dokter ini yang saya doakan, CEA tes nggak ada. Nah akhirnya saya doa Tuhan kasih petunjuk, kamu harus minta foto yang mirip CT scan yaitu MRI. Nah saya minta sama dokternya itu, ketemu susternya ditolak, nggak bisa Pak, Bapak kan udah CEA tes ditolak sama dokter bedah, Bapak harus bedah ya, karena itu yang antri itu lama dan susah sekali. Karena RSPAD itu kan Bapak tahu itu kan hospital for the president. Nah, saya, waduh, susternya nolak. Saya tungguin dokternya datang, saya doa, Dok, boleh nggak saya dapat MRI tes? Itu ternyata mulutnya dokternya tuh digerakkan sama Tuhan. Jadi susternya bilang, jangan Dok, Pak Kris ini sudah ngantri loh di dalam antrian operasi. Terus dokter G itu jawab, dia bilang gini, ya boleh. Terus susternya bilang, loh Pak, Bapak tahu nggak? Ini MRI ini antrinya bisa 3 minggu lebih Pak. Sedangkan Pak Kris kan sudah ke konsultan. Sebelum di surgery bedah itu, kita harus tes paru, kita harus tes jantung, kita harus tes macem-macem. Betul kan ya? Jadi sesudah itu baru dioperasi. Karena operasi bisa nanti jantungnya ada apa-apa gitu. Sudah itu, tapi dia bilang tetap dia harus MRI, nanti kalau operasi bedahnya tunggu hasil dari MRI. Waduh, di situ saya udah kerasa ini jalan Tuhan ini. Jadi saya MRI dan betul hampir 1 bulan tunggu. Nah teman-teman saya yang dokter-dokter nanyain, loh Kris, kamu tuh sudah operasi belum? Loh ini argonya jalan loh. Kamu tahu nggak? Kamu itu progresif, jalan terus. Tapi saya pikir, kalau saya sampai surgery, berarti habis dah. Hubungan saya sama Tuhan habis, saya kan udah ngandalkan Tuhan. Jadi saya MRI, waktu MRI ditanya sama, ada mayor, ada letkol, apa ya, itu kan semua militer. Bapak kan udah CT scan kan, di buku status kan ada. Betul, ditanya semua. Nah itu anehnya ya, saya enggak tahu di luar negeri ya. Kalau di Indonesia itu, apa yang kita sudah lakukan ditanya lagi. Lah itu kan ada pengaruh kan. Betul enggak? Ya toh, ditanya. Ya saya jawab terus terang. Nanti kalau ada kekeliruan, betul Pak, saya ada kanker, ada tumor di transversum sama di rektum. Rektum itu atasnya anus. Di anus atas ada rektum dan di transversum itu usus atas. Betul Pak, saya ada Pak. Oke, semua dicatetin. Terus masuk MRI. MRI keluar,
Saya doa, teman-teman doa semua. MRA tidak ada tumor. Ya. Waktu MRI saya ngambil hasil MRI itu saya udah kira-kira ada 70-50 lah. 70 saya pikir ini pasti Tuhan bantu saya. Yang 70 ya 60-40 lah. 40-nya waduh saya kena. Saya kembali ke poli bedah. Dok, saya CEA tes negatif. MRI tidak ada. CT scan ada, tapi itu ada, tapi yang sekarang di RSPAD ini enggak ada. Dokter bedahnya itu senior. Karena saya nungguin dokter Y yang semula itu kan harinya berlainan. Jadi saya ketemu dokternya wapres. Jadi yang dokter saya itu, yang saya pilih itu bawaannya dia. Dia bilang sama saya gini, enggak bisa. Bapak tidak bisa batal atau Bapak ke rumah sakit lain. Jadi Bapak harus bedah. Nah saya bilang, loh dok, ini saya udah ada teman-teman loh dokter-dokter. Siapa? Siapa teman Bapak? Bapak sebutkan nama saya ini. Seluruh Indonesia tahu saya. Terus dia ngomong gini, mana lihat fotonya? Nah saya tunjukin fotonya. Ada foto-fotonya yang saya bawa ya, yang dalam itu. Dia tunjukin, lah ini kan jelas Bapak tuh ada cancer toh. Bikin down nggak coba? Dia ngomong gitu. Ini kan jelas Bapak tuh ada cancer dan biopsi menyatakan Bapak ada cancer. Jadi, waduh, dia kasih nama loh. Bapak tanya di seluruh Indonesia yang namanya ini, semua tahu. Dokternya wapres, mayor jenderal. Nah saya pulang tapi Tuhan itu kan menguatkan iman saya. Waktu CEA tes itu loh, karena itu kan negatif. Jadi saya doa, saya tanya sama teman-teman saya dokter yang lain. Teman-teman saya bilang, tidak ada jalan lain. Kamu harus kolonoskopi ulang, biopsi ulang. Itu yang memastikan. Karena biopsi itu adalah satu-satunya tanda diagnosa kamu ada kanker. Waduh. Ya saya kepaksa datang lagi ke poli bedah. Ketemu yang dokter Y yang awal yang baik itu, saya tidak mau ketemu dokter senior lain. Dia bilang gini, Pak, Bapak boleh kolonoskopi tapi jangan sama saya, Pak. Karena di buku status kan ada tulisan, ya toh senior-seniornya bilang kan harus bedah itu. Jadi Bapak ke poli gastro aja, seperti yang dokter Budiman awal itu, Bapak ke poli gastro, Bapak kolonoskopi dan biopsi lagi. Karena kalau saya yang melakukan nanti ada dilema di poli kita. Ya udah, saya ngikuti. Dan memang itu tugasnya dokter gastro. Saya kolonoskopi lagi, biopsi lagi. Nah, ini adalah saatnya yang sangat-sangat berat buat saya. Karena itu kan saya pikir, waduh, ini gimana ya Tuhan? Saya itu nanti disembuhkan apa enggak? Tapi ya kalau enggak gimana? Nah, teman-teman ngasih support ya, itu enggak berani ngomong kamu sembuh. Semua teman yang dekat sama saya ngomong ya, kamu doa. Karena kalau dia ngomong sembuh, kalau nggak sembuh. Ini kita nggak bicara sebagai orang percaya ya. Kalau nggak sembuh, jadi dia saya juga tahu. Nah akhirnya, oke, nah, sebentar lagi ya. Terus saya itu jam 2, jam 3 malam, yaitu bangun terus saya di ruangan depannya, itu saya itu lagi pikir mau doa apa enggak, tuh saya nemukan satu kertas. Ada satu kertas saya lihat di meja. Ada tulisannya 25 Januari 2022. Itu ternyata kertas untuk mengambil hasil biopsi yang akan datang, yang saya kolonoskopi ini loh sekarang ini. Loh, saya pikir kok ada kertas ini. Saya waktu kolonoskopi biopsi pertama 25 Agustus 2021. Terus hasil MRI yang tidak ada kanker negatif itu 25 November 2021. Ini kok 25. Saya ingat kalau Tuhan itu pasti bicara sama saya. Jadi saya langsung saya googling. Saya cari pendoa-pendoa yang di Amerika ya,
yang bahasa Inggris, saya tanya, saya nemukan satu. Kalau Tuhan mau berbicara sama kamu, tema apapun juga, itu repeated, ya. Berulang-ulang kali itu tanda Tuhan mau bicara sama kamu. Ingat Samuel itu Tuhan waktu manggil kan, berulang kali sampai 3 kali kan. Di situ saya tahu bahwa Tuhan itu pasti tolong. Amin. Di situ saya udah percaya sekali. Nah, waktu hasil biopsi tes, saya mau ngambil tanggal 24 Januari, semua pada telepon yang baik-baik sama saya. Saudara ponakan saya bilang, gimana hasilnya besok ya? Aduh, saya khawatir sekali. Saya bilang, pasti Tuhan sembuhkan saya. Dia tanya, Chris, kamu kok yakin? Yakin, karena Tuhan bicara. Dan hasil biopsi tes tidak tampak ada tanda-tanda ganas. Ya. Jadi berarti mujizat kan? Ya, karena Tuhan itu menyembuhkan sebetulnya kalau kita flashback itu sebelum CEA tes. Tapi karena iman saya yang khawatir, dia raise me up. Dia naikin saya dengan CEA tes dan MRI dan terus kolonoskopi biopsi. Jadi itu Tuhan berbicara sama saya dan ternyata saya bebas. Dan itu mujizat itu kan spontan, menyeluruh, tidak bisa diingkari, tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan dan juga tidak bisa dijawab dari hukum alam. Nah, itu. Dan saya boleh kasih satu firman ya. Dan apa itu? Jadi saya keinget ya firman Tuhan ya, yang untuk penutup ya. Di Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, sepertinya yang ternyata dari hasil kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi sebetulnya target saya itu pada awalnya asal tidak kena di kemo, itu sudah puji Tuhan. Tapi ternyata Tuhan sembuhkan saya. Puji Tuhan. Terima kasih.